Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Sallallahu wa sallama ala khairil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal in'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alimul ulama, para asatid di lingkungan Masjid Jaya Jakarta Islamic Center, hadirin jamaah sholat duhur yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mengisinya dengan hal-hal amal soleh, sehingga nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat mempertanggungjawabkan umur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Al-Quran adalah vaksin dosis tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Vaksin adalah sebuah antigenik yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam rangka untuk menciptakan kekebalan tubuh sehingga kita bisa bertahan dari berbagai macam penyakit. Secara garis besar vaksin itu dibagi dua. Yang pertama ada vaksin dohiriyah, sebagaimana yang hari ini dilakukan oleh kita, sehingga tidak sedikit pemerintah mengeluarkan biaya untuk membeli vaksin dalam rangka untuk menjaga rakyatnya. Namanya adalah vaksin dohiriyah. Tetapi kita juga perlu vaksin batiniah, vaksin yang datang dari langit melalui para malaikat yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Dalam hal ini adalah bagi kita Al-Quranul Karim sebagai vaksin dosis tinggi bagi umat Islam. Kalau vaksin dohiriyah itu hanya boleh diberikan kepada orang yang sehat, maka orang yang sakit tidak boleh divaksin, maka Al-Quran pun hanya berlaku dan menjadi obat bagi orang yang beriman. Bagi orang munafik, orang fasik, orang kafir, Quran tidak akan menjadikan obat, tidak akan menjadikan vaksin bagi dirinya. Hanya akan menjadi sebuah penyesalan, kesengsaraan. Wala yazidud dhalimina illa khasara.
Kalau kita melihat isi Al-Quranul Karim, Quran sendiri menyatakan vaksin, obat itu ada dua. Di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, Quran sendiri sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quranul Karim sebagai syifa, sebagai obat, sebagai vaksin bagi orang-orang yang beriman. Orang kalau membaca Quran, hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, sehingga imun kita menjadi meningkat. Maka perlu umat Islam itu memperbanyak membaca Al-Quran. Cuman sayang, kita sebagai umat Islam yang ngaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi kita jarang membaca Quran. Ini ada cerita kecil nih Pak. Judulnya Ustadz Maling. Di artikel itu judulnya Ustadz Maling. Suatu saat Ustadz dipanggil oleh jamaahnya untuk makan malam. Pak Ustadz, mohon izin saya dan suami saya memanggil Pak Ustadz untuk ya sekedar makan malam. Singkat cerita, Ustadz itu masuklah ke rumah itu. Di rumah itu ada suaminya, ada istrinya, ada Ustadz. Ketika mau makan malam, si suaminya lupa naruh uang di atas meja makan. Tujuannya untuk diberikan ke Ustadz. Ya nggak gede, 5 juta. Diamplopin uang itu di atas meja 5 juta. Begitu selesai makan, Ustadz pulang, uang hilang. Kata suaminya, pasti yang ngambil uang itu adalah Pak Ustadz tadi. Karena di sini cuma 3 orang, saya, kamu, dan Ustadz. Ustadz pulang, uang hilang. Pasti yang ngambil uang itu adalah Ustadz. Wah, kalau begitu Ustadz maling nih kalau begitu. Udah, kalau begitu kita nggak usah ngaji lagi sama Ustadz itu. Buat apa ngaji sama Ustadz maling? Seminggu tidak ngaji, 2 minggu tidak ngaji, sebulan tidak ngaji, sampai 3 bulan tidak ngaji. Karena dia kesel, najis ngelihat muka Ustadz yang maling itu. Setiap mau ketemu dengan Ustadz, dia pasti melengos, menjauh. Karena sebel melihat muka Ustadz maling. Suatu saat istrinya berpapasan dengan Ustadz itu di dalam satu gang yang tidak bisa kemana-mana. Mau tidak mau bertemu dengan Ustadz. Kata Ustadz, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Kenapa nggak ngaji lagi? Kayaknya sudah 3 bulan nih nggak ngaji. Maaf Pak Ustadz, saya dan suami saya sebel sama Ustadz. Loh, kenapa? Sebab Ustadz maling. Naruh uang di meja makan, ada 5 juta diamplopin, uang hilang. Begitu Ustadz pulang, uang hilang. Ustadz tersenyum. Masya Allah Bunda, luar biasa. Uang itu betul saya ambil, tapi taruh di Quran. Di samping meja makan ada lemari, itu uang ditaruh di Quran. Sebab saya punya keyakinan Bunda setiap hari pasti ngaji Quran, maka Quran itu akan ditemukan di dalamnya uang. Pulang ke rumah dicek, ternyata betul ada uang di dalam Al-Quran. Istrinya dan suaminya bengong aja, Masya Allah. Yang pertama sudah nuduh Ustadz maling, suudon namanya. Yang kedua baru nyadar bahwa dia sudah 3 bulan tidak baca Quran. Ternyata kita sudah 3 bulan tidak baca Quran. Andai kata tiap hari baca Quran, mungkin uang itu akan kelihatan oleh kita, akan ketahuan oleh kita. Karena selama 3 bulan kita tidak baca Quran, ternyata Masya Allah uang itu ada di Quran. Jangan-jangan cerita ini kita di rumah banyak Quran tapi jarang membaca Al-Quran. Padahal Quran itu bagi umat Islam way of life.
pedoman hidup. Bagaimana mau jadi pedoman kalau nggak pernah dibaca? Bagaimana mau jadi pedoman kalau dibaca nggak tahu artinya? Bagaimana mau jadi pedoman kalau tidak dipahami maknanya? Padahal Quran itu tadi disebutkan syifa, sebagai vaksin. Di dalam surah 10 ayat 57 Allah tegaskan lagi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam tafsirnya menafsirkan ya ayyuhan nas, maknanya adalah orang-orang yang beriman yang tauhidnya kuat kepada Allah. Jadi orang-orang munafik, orang fasik tidak menjadikan Quran sebagai vaksin, tidak. Dia tidak percaya. Sungguh telah datang kepada kamu mau'idhah, penjelasan atau juga disebut nasihat dari Tuhan kamu, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat di dalam hati. Sakit dohiriyah tidak akan menyebabkan kita masuk neraka, tapi sakit batiniah menyebabkan kita masuk neraka. Ini sakit dohir, begitu datang diperiksa sama malaikat, kenapa kamu masuk ke neraka? Kenapa malaikat? Kamu panuan, suruh masuk ke neraka? Tidak. Tapi kalau penyakit batin, dengki, hasad terhadap orang lain, ria, takabur, dan lain sebagainya, itu bisa masuk neraka. Jangan-jangan ibadah kita itu bukan karena Allah. Kita sering sholat duha tapi ingin rezeki kita supaya nambah. Kita sering sholat tahajud supaya popularitas kita itu bisa nambah, kreativitas kita bisa nambah. Kita sering infak sedekah supaya harta kita bertambah, bukan karena Allah. Jangan-jangan ibadah kita belum ikhlas sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Disebutkan wasyifaun lima fis sudur, tapi syaratnya adalah bagi orang yang beriman. Dalam surah Fussilat Allah juga sampaikan qul huwalil ladzina amanu hudaw wasyifa. Quran itu sebagai petunjuk, juga sebagai syifa, sebagai vaksin. Itu yang pertama. Jadi Quran itu sendiri sebagai vaksin. Yang kedua, Quran mengatakan bahwa obat itu adalah madu. Jadi obat dohiriyahnya madu. Disampaikan di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 69. Penggalanya yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut lebah itu minuman yang berwarna-warna. Ada madu hitam, ada madu putih, ada madu kuning. Nah, bahkan sekarang itu dimodifikasi madu rasa mangga, madu rasa melon, madu rasa ini. Begitu ditanya, loh kenapa ada rasanya? Oh enggak, ini tempatnya di tempat melon, Pak. Dia makan melon terus jadi bau melon. Oh ini tempatnya di tempat rambutan, maka begitu keluar rasa rambutan. Ya boleh-boleh aja bohong, nggak apa-apa gitu kan, kalau memang itu untuk kemanfaatan. Tapi yang namanya bohong tetap aja bohong. Jadi madu. Tetapi syaratnya ada. Disebutkan di situ fihi syifaa'ul linnas, obat bagi manusia. Ya. Lagi-lagi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tafsir Al-Jin mengatakan syifaa'ul linnas itu diantaranya adalah obat yang berhubungan dengan pernafasan yang mematikan. Kemarin kan corona itu kalau sudah ke pernafasan itu biasanya berbahaya. Jangan-jangan itu mungkin kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya corona. Kenapa disebut corona, Pak? Karena datangnya dari Cina. Kalau dari Jawa mungkin Mas Rona namanya. Kalau dari Sunda Kang Rona. Kalau dari Padang Uda Rona. Tapi karena dari Cina Engkok Rona namanya. Mungkin itu kayaknya salah satu penyebutannya. Engkok, si Engkok dipanggil. Jadi Kok Rona. Minum madu. Tapi syaratnya satu, minum madunya harus seperti Rasulullah. Jangan madu ditaruh di gelas lalu dicampur air. Itu bukan minum madu, Pak. Minum air campur madu, salah.
Yang kedua, madunya harus madu asli. Tahu cara nguji madu asli? Satu, madu ditaruh di kertas lalu dibakar. Kalau dia nyala, itu madu asli. Kalau tidak nyala, berarti air. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, luar biasa madu itu. Kenapa madu itu bentuknya persegi 6? Lalu perasannya itu bisa dijadikan lilin. Luar biasa. Yang kedua, madu masukin ke kulkas. Kalau dia tidak beku, pasti itu madu asli. Karena kalau dia itu campur gula, pasti beku. Yang ketiga, madu dibawa ke rumah. Kalau pintu rusak, gelas hancur, piring hancur, nah itu madu asli. Istri kita marah ke kita, gitu. Itu madu asli. Jadi ada 3 cara menguji madu asli. Ada yang connect-nya lama gitu, kurang loading gitu. Maklum Pentium 4 gitu. Jadi madu. Maka Islam mengajarkan kepada kita, Quran itu vaksin dosis tinggi. Dengan memperbanyak makan madu secara zahiriyah, batiniahnya secara dengan banyak membaca Al-Quran. Imam Asy-Syaukani menjelaskan, ada salah satu, beliau mengatakan, alaikum bisyifa aini, hendaklah kalian berobat dengan 2. Yang pertama al-asali wal Quran. Pertama berobat dengan madu, yang kedua berobat dengan Al-Quran. Lalu ada lagi yang mengatakan al-asalu syifaun min kulli dawa wal Quran syifaun lima fis sudur. Madu itu obat penyakit luar, sementara obat penyakit hati adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa mengkaji Al-Quranul Karim, sehingga betul-betul Quran merasa hadir di dalam jiwa kita dan menjadi pedoman hidup bagi kita. Hadanallahu wa ikum ajmain. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.